be entrepreneur. Ya, sebenarnya apa sih be entrepreneur? Be saya pakai be karena kita bergerak di perlebahan, makanya saya mengambil temanya be entrepreneur. Sebenarnya kita yang Enterpriser HDI ini pernah nggak mengetahui apa sebenarnya entrepreneur itu? Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, entrepreneur yang berarti berusaha. Dalam hal bisnis, maksudnya adalah memulai sebuah bisnis, memulai sebuah usaha. Ada juga pengertian menurut Jim Merer, entrepreneur merupakan satu kelompok yang mengagumkan manusia kreatif dan inovatif. Mereka ini merupakan bahan bakar pertumbuhan ekonomi masyarakat karena memiliki kemampuan berpikir dan bertindak produktif. Jadi kita di dalam menjalankan bisnis HD tentunya diminta untuk menjadi kreatif dan inovatif, terutama ketika kita menghadapi kendala produk PO. Clover Honey kosong, Royal Jelly kosong. Apakah kita berhenti berjualan? Tentunya tidak. Kita masih punya odol, masih punya prolis, masih punya sampo, masih punya hal-hal yang lain. Termasuk juga kreatif dan inovatif ketika kita ingin menjual paket power set misalnya. Tapi orang yang membeli tidak mampu membeli power set. Bagaimana kita bisa menjadi berkat terhadap orang tersebut, tidak power set, tapi kita pilih dari keempat itu apa yang paling penting, yang paling bisa diberikan kepada teman tersebut. Sebenarnya karakteristik entrepreneur itu kalau menurut Bygrave itu ada 10D. 10D karena diambil dari bahasa Inggris. Ya, yang pertama dream. Kita melihat dari selalu ketika Pak Julianto yang merupakan mentor kita, merupakan satu panutan kita, Royal Crown di HDI selalu mengatakan beranilah bermimpi, dare to dream, big dream, big hope, big spirit, big action, big success. Mimpi di sini dimaksudkan adalah seorang entrepreneur harus mempunyai keinginan terhadap masa depan, baik yang bersifat personal ataupun pribadi maupun juga usaha yang dijalaninya. Ditambah lagi seorang entrepreneur harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian atau cita-citanya. Jadi setiap orang yang memiliki jiwa entrepreneur tentu memiliki konsep pemikiran yang ujung titik pangkalnya sangat jauh dan hal tersebut membuat diri mereka untuk terus maju dan ingin mencapainya. Ingin meraih mimpi, ingin membuat the dream come true. Yang kedua, decisiveness, ketegasan. Ketegasan yaitu kita tidak bekerja lambat. Harus membuat keputusan yang cepat dan tepat, serta dengan penuh perhitungan. Tidak menunggu-nunggu pekerjaan, menunggu-nunggu waktu, nanti. Dan di sini perlu kita ingat pengaturan waktu, time management. Jadi di sini juga di HDI yang dinamakan RKH, rencana kerjaan harian itu kita butuhkan. Jam sekian saya ngapain, jam sekian, supaya hari-hari kita, jam-jam yang kita lalui setiap hari itu bisa berjalan dengan produktif. Dan kita bisa mengembangkan bisnis kita menjadi jauh lebih baik. Yang ketiga, doers, pelaku. Yaitu langsung menindaklanjuti keputusan yang diambil, tidak menunda kesempatan yang baik. Kita bisa melihat momentumnya. Jadi seorang pengusaha yang telah membuat keputusan harus langsung menindaklanjuti dan menerapkannya. Mereka harus bertindak secepat mungkin, tidak menunda-nunda. Artinya, seorang pebisnis harus cepat bertindak setiap ada kesempatan yang dimungkinkan dapat bermanfaat baginya dan juga baik bagi bisnisnya. Di sini mungkin kita bisa melihat Jack Ma, ya, yaitu teorinya dengan melihat momentum yang ada. Jadi seperti sekarang di HDI, pandemi menjadi berkat
bagi semuanya karena Propoeli, Clover Honey laku dengan dahsyatnya. Yang D keempat, determination, yaitu rasa tanggung jawab dan kebulatan tekad, ketetapan hati. Tidak gampang menyerah. Di sini dibutuhkan ketegaran dari kita menjalankan HDI sebagai enterpriser. Jadi artinya seorang entrepreneur itu harus mengimplementasikan usaha mereka dengan komitmen yang total. Selain itu, di dalam melaksanakan kegiatannya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Bahkan saat mereka dihadapkan pada permasalahan, pada halangan ataupun rintangan yang sulit, yang terkadang kita berpikir bahwa sulit untuk diatasi. Ini mungkin kita bisa mencari solusinya dengan berbicara dengan upline kita, berbicara dengan rekan kerja kita. Upline kita tentunya punya pengalaman-pengalaman yang mungkin seperti yang sedang kita alami, sehingga upline itu bisa kita jadikan menjadi problem solving kita, pemecah dari permasalahan kita, sehingga kita tidak buntu pada satu permasalahan. Bisa saja kita tidak terpikir bahwa ini loh solusinya, padahal solusinya itu di depan mata. Berikutnya, yang D yang kelima, dedication. Itu pengabdian, persembahan kita. Jadi seorang entrepreneur harus memiliki pengabdian terhadap bisnisnya. Jadikanlah ini sebagai panggilan kita, sehingga kita ini di dalam menjalankan tugas entrepreneur ini tidak menjadi beban, tidak stres, sehingga kita bisa enjoy. Karena di dalam menjalankan bisnis HDI ini, kita itu sebenarnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Karena produk-produk dari HDI ini sendiri, kita sudah teruji secara klinis, mampu membuat speedy recovery terhadap keluhan-keluhan yang sudah teruji secara ilmiah juga, sehingga kita bisa membantu semua orang untuk kesembuhannya, dengan kesembuhan memberikan hari yang baru, yang cerah bagi semua orang. D yang keenam adalah devotion, yaitu pengabdian kita. Pengabdian ini jadi kita tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga mencintai bidang usaha yang ditekuni. Jadi sekaligus memahami seluk-beluk bidang usaha supaya kita tahu mana yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha dan mana yang tidak boleh dilakukan agar usaha berjalan lancar. Di sini tentunya HDI sudah memiliki kode etik di dalam menjalankan bisnis HDI. Sehingga di bisnis HDI ini juga sudah ada sistem. Kita tinggal menjalankannya. Tidak melenceng dari sistem dan tidak melenceng dari kode etik. Sehingga kita bisa menjalankan sesuai aturannya untuk mencapai peringkat yang terbaik. D yang ketujuh, detail, cermat. Artinya rinci. Jadi seorang entrepreneur sangat memperhatikan faktor-faktor kritis dan sangat rinci serta teliti. Kita tidak boleh mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usaha kita. Rinci terhadap hal apa? Semuanya, baik itu yang berkaitan dengan keuangan, barang produksi, barang yang dijual, bahkan sampai hal-hal sepele dalam perjalanan sebagai entrepreneur. Jadi di sini kalau di HDI kita melihat rinci itu seperti apa. Kita kalau berjualan tentunya kita harus tahu produk knowledge, produk yang kita jual itu apa, kemasannya itu seperti apa. Misalnya Clover Honey, itu sediaannya ada berapa macam. Kemudian misalnya Royal Jelly, itu apakah hanya liquid, apakah hanya tablet, itu yang kita perlu tahu, sehingga kita bisa menjual kepada orang lain, dan kita juga tahu khasiatnya itu seperti apa. Kalau orang dengan keluhan seperti ini, apa yang sebaiknya kita sarankan dikonsumsi, apa yang misalnya tidak bisa lengkap, apa yang nomor satu, peringkatnya nomor satunya apa. Memang kalau bisa lengkap, puji Tuhan. Tapi kalau tidak,
uang tidak mencukupi, ya, kita bisa mungkin memberikan clover honey dulu, kemudian nanti bisa ditambah dengan propolis, begitu seterusnya. Disitulah dibutuhkan kreatif dan inovatif kita, seperti yang pertama tadi saya katakan. D yang ke-8 adalah destiny, yaitu nasib, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Nasib di sini berbeda dengan takdir. Kalau takdir itu dari Tuhan. Takdir saya seorang wanita, tetapi nasib itu kita menentukan. Jadi bagaimana kita sekarang mengembangkan bisnis HDI ini sehingga ke depannya nanti bisa pada satu titiknya kita bisa melihat leader-leader kita yang sudah berhasil, melihat mereka yang Royal Crown itu kok bisa ya seperti itu. Tentunya mereka juga mempunyai histori, mempunyai perjalanan yang jatuh bangunnya itu yang mungkin kita tidak tahu, tetapi ya mereka menentukan nasibnya. Saat ini ya kita melihat mereka happy banget dengan penghasilan yang income yang sangat luar biasa. Yang D yang ke-9 yaitu dolar, duit. Kalau seorang entrepreneur tidak mengutamakan hal-hal yang semata-mata hanya uang. Jadi dalam artian kita menjalankan bisnis bukan uang yang nomor satu. Itu makanya uang ini, dolar ini di urutan yang ke-9. Gitu. Memang semua orang butuh duit, tapi bukan berarti semata-mata semuanya duit. Sehingga kita salah di dalam menjalankan bisnis kita. Misalnya demi mencapai target, demi menaikkan peringkat atau whatever, kita pemberian dosisnya salah. Itu kan juga berakibat yang tidak baik terhadap orang lain. Image-nya juga akan jelek gitu. Tetap sesuai dengan kaidah, tetap sesuai dengan aturan-aturan pemakaian yang sudah disarankan. Jangan kalau misalnya nih, misal Propo Elit lagi ada promo, jadi semua dihantam promo. Pemberiannya 5 kali 2 atau apa, itu kan itu salah. Sudah mubazir, memberatkan juga fungsi ginjal bagi pasiennya. Tetap sesuai dengan ketentuannya. Jangan mengejar duit semata, tapi jadikanlah ini sebagai pelayanan untuk kita berbagi berkat bagi orang lain. Jadi, kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang banyak dari bisnis ini, ya kita juga memberi untuk penghasilan ini dapat juga kita berikan untuk sumbangan sedekah kita kepada kaum sesama. Itu menjadi penyaluran berkat juga, berbagi berkat bagi sesama. Sehingga orang juga bisa melihat dengan kita menjalankan bisnis HDI ini, kita itu jadi bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Kita bisa berbagi dengan sesama. Jadi orang bertanya dari mana? Kita dari menjalankan bisnis HDI ini. D yang ke-10 itu distribute, yaitu membagi-bagi. Jadi seorang entrepreneur harus bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnis kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak mencapai sukses dalam bidang bisnis agar bisnisnya bisa lebih berkembang. Dengan kata lain, seorang entrepreneur seharusnya dapat bermanfaat bagi orang lain termasuk bagi karyawannya. Distribusi di sini bisa dikatakan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Misalnya, ibu rumah tangga yang selama ini hanya menerima penghasilan dari suami, nah sekarang dengan mengikuti bisnis HDI, bisa juga kita berikan satu lapangan kerja baru. Jadi ibu rumah tangga itu juga produktif di rumahnya, bisa menambah penghasilan suaminya, bisa menambah kebutuhan hidup. Karena kita lihat aja sekarang kebutuhan sangat-sangat meningkat. Baik dari segi pendidikan, kebutuhan hidup itu sangat meningkat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita kesempatan juga untuk membuka lapangan kerja bagi semuanya, terutama di masa pandemi ini banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena PHK. Nah, nggak ada salahnya kalau kita ajak untuk join bersama kita. Nah, itu kita bisa ajarin, kita duplikasikan ilmu yang ada pada kita sehingga mereka ini merupakan copy paste dari kita nantinya, gitu. Tentunya di dalam menjalankan entrepreneur ini ada tahap-tahap yang kita lalui.
Sama seperti kita ketika kita bertumbuh menjadi seorang manusia dewasa. Semua itu ada tahap memulainya. Tahap memulai di sini yaitu tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat tantangan atau peluang usaha baru, dan dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru. Tahap ini juga tahap di mana memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Nah, kalau kita di HDI, ya sudah tidak perlu memikirkannya lagi. Tahap memulai ini, ya ini bisnis HDI. Kita buat sebagai pilihan kita untuk tahap memulainya. Setelah tahap memulai, apa yang kita lakukan? Yaitu tahap melaksanakan. Tahap melaksanakan usaha, yaitu di mana seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek menjalankan bentuk usahanya, pembiayaan SDM, dan sebagainya. Nah, di sini HDI sudah membuat sistemnya, sudah membuat cara-caranya. Di HDI juga kita itu diajarin dengan bagaimana cara mengembangkannya. Banyak training-training, pelatihan-pelatihan yang sudah dibuat oleh HDI ini. Tinggal kita yang mengikutinya. Bagaimana kalau kita misalnya selaku seorang yang baru, ada training Neo, jadi bisa ditanya kepada upline-nya, kapan jadwalnya, karena di Learning Center itu pasti akan mengadakannya. Kemudian bagaimana cara memulainya? Ada pelatihannya how to start. Kemudian mungkin ada yang bilang, saya nggak bisa presentasi, saya nggak tahu nih bagaimana cara bicaranya. Ada how to presentation. Bagaimana mengenai bisnisnya? Ada. Dan kalau susah, misalnya tidak matching waktunya, kita bisa menyarankan juga untuk mendownload BEC. Ada BEC dan juga bisa melihat Bill YouTube. Tapi dengan masa pandemi ini sebenarnya ini merupakan satu berkat sehingga kita dari rumah saja bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan sehingga kita bisa menambah pengetahuan kita. Di mana saja kita bisa buka handphone ataupun tab kita untuk belajar bagaimana ini, bagaimana itu. Kita bisa bertanya terus-terusan sehingga kita tahu. Kalau kita kurang ngerti, kita bisa ulang lagi. Melihat misalnya Bill YouTube, oh ini bagaimana product knowledge, saya kurang ngerti, ulang lagi. Karena saya yakin kalau sekali aja melihat, pasti tidak bisa gitu ya. Ataupun ya cuma nyerempet sedikit lah. Tetapi kalau sudah ikut berapa kali, pasti lebih tahu semuanya. Dan keuntungannya lagi kalau kita ikut di training-training, banyak kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman, mendapatkan wawasan, mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan. Mungkin saja ada pertanyaan yang belum sampai ke kita, tetapi suatu hari kita akan mendapatkan pertanyaan itu dan kita sudah punya amunisinya nih untuk menjawabnya. Apa yang harus saya jawab kalau orang bertanya seperti ini? Tahap berikutnya yaitu tahap mempertahankan, yaitu berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam perkembangannya bisa dengan memperbanyak relasi, memperbarui metode dan sistem. Di sini butuh juga strategi kita, bagaimana strategi marketing kita untuk membuat jaringan kita menjadi lebih kuat. Tetapi dari pihak HDI sendiri, untuk bisnis HDI ini sendiri, sudah membuat inovasi-inovasi baru dengan cara misalnya membuat produk-produk baru, membuat sistem baru, yaitu misalnya dulu yang ada Bipropolis. Tapi sekarang ada Propoeli. Dulu tidak ada Biskin, sekarang ada Biskin. Nah, kita ini sudah enak, tinggal menjalankan. Oh, ada produk ini, ada produk untuk kecantikan, ada untuk personal care, ada suplemen, semua itu sudah tinggal kita jalankan. Yang penting ada kemauannya. Yang keempat, tahap mengembangkan usaha, yaitu tahap kita untuk inovasi yang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita
capai di dalam untuk tahap mengembangkan usaha ini. Yang penting seperti saya katakan tadi, bagaimana niat kita di dalam menjalankan bisnis HDI ini. Bagaimana kita selaku seorang entrepreneur bisa mengembangkan bisnis HDI ini. Nah, sebenarnya apa sih manfaat entrepreneur ini? Kan pasti ada bertanya ya gitu ya, kok apakah lebih enak daripada pekerja di perusahaan, kantoran gitu. Nah, manfaat entrepreneur ini sebenarnya itu memberikan kita peluang. Peluang yang seperti apa? Yaitu salah satunya peluang mengendalikan nasib sendiri. Itu memiliki atau memimpin perusahaan memiliki kebebasan dan peluang bagi entrepreneur untuk mencapai tujuan penting. Entrepreneur ingin mencoba menenangkan hidup mereka dan mereka menggunakan bisnis mereka untuk mewujudkan keinginan itu. Jadi kalau kita pasti semua orang punya keinginan gitu ya, bagaimana kita mencapainya. Dengan menjadi entrepreneur ini kita bisa lebih bebas, kita bisa lebih atur sendiri jadwal kita, irama kerja kita itu pasti lebih bebas dibandingkan dengan bekerja di perusahaan atau di kantoran. Peluang berikutnya melakukan perubahan. Tentunya kita dapat melakukan perubahan yang penting, yaitu seorang entrepreneur mempunyai cara untuk mengungkapkan wujud kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita sudah banyak melihat entrepreneur yang di HDI ini setelah menjalankan HDI banyak perubahan yang dialami, terutama dari segi ekonomi ya. Ada yang punya mobil baru, rumah baru, yang jadinya bisa menderma, ini segalanya banyak yang sudah terjadi perubahan. Dan juga adanya peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Jadi bagi entrepreneur tidak banyak perbedaan antara bekerja dan bermain. Keduanya sama saja. Mereka mengetahui bahwa batasan terhadap keberhasilan mereka adalah segala hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, dan visi mereka sendiri. Itu seperti slide yang sebelumnya, bagaimana untuk mencapai impian itu, mewujudkan impian itu, seorang entrepreneur akan menjadi kreatif dan inovasi. Bagaimana cara untuk mendapatkan member-member baru, jaringan baru, memperluas jaringan baru, pasti semua orang punya cara masing-masing. Begitu juga peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Di HDI sendiri, kita sudah lihat peringkat-peringkat dan reward-reward yang menjanjikan, dan bukan hanya menjanjikan, tetapi memang bisa diraih, bisa dicapai, kita dapatkan, kita peroleh. Itu sudah ya bagi yang sudah peringkatnya tinggi, yang sudah lama menjalankan bisnis HDI, tentunya sudah menikmati, yang mendapatkan reward, yang jalan-jalan itu pasti sudah diiniin ya, sudah dinikmatin. Juga berperan dan peluang berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha. Di sini pemilik bisnis menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia. Jadi ketika kita menawarkan sebuah produk kepada pasien, kepada orang lain, mereka tuh merasakan, oh iya ya, setelah saya makan Clover Honey, setelah saya konsumsi Clover Honey, lain efeknya. Setelah saya konsumsi Royal Jelly, beda. Kualitas hidup saya jauh lebih enak, tidur saya jauh lebih pulas. Dan dia akan bilang bahwa, bagus loh, produk HD itu bagus loh. Nah, itu pengakuan dari ini kita gitu ya, dari hasil usaha kita. Dan juga peluang melakukan sesuatu yang disukai dan senang-senang dalam mengerjakannya. Jadi bisa jadi di sini misalnya kita punya teman jalan, teman ngopi gitu. Jadi ketika kita sedang ngopi bareng, kita juga bisa memprospek semuanya dan tidak perlu harus di tempat yang resmi banget gitu ya. Contohnya juga kita bisa ketemu sama teman di coffee shop atau di rumah makan sambil hangout, kita bisa sambil cerita, ini loh bisnis yang saya jalankan. Mungkin saat ini karena pandemi hal ini sulit kita lakukan, tetapi kita bisa mencoba cara lain dengan cara melakukan Zoom meeting seperti saat ini. Berikutnya, faktor penyebab kegagalan entrepreneur, yaitu yang pertama, faktor pemasaran. Dalam konteks ini,
pemasaran adalah lokomotif bagi gerbong-gerbong lainnya seperti keuangan, personalia, produksi, distribusi, logistik, pembelian, dan lain-lain. Banyak usaha yang gagal karena lupa bahwa lokomotifnya belum berjalan dengan baik. Jadi bagaimana cara kita memasarkannya? Dengan kita bisa memasarkannya, kita akan tentunya bisa mendapatkan income yang jauh lebih baik lagi. Dan ini tentunya butuh proses. Karena orang yang baru pertama menjalankan ini pasti akan trial error, tapi terus berusaha. Nah, kemudian faktor manusia, SDM, yaitu membutuhkan SDM yang matang dan handal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, juga mengembangkan usaha dan punya pemimpinan yang baik. Nah, di sini HDI terus terang bukan hanya sekedar bisnis. Banyak program-program, training-training untuk pengembangan kepribadian kita semuanya. Kita bisa lihat bagaimana HDI bekerja keras juga untuk memberikan training kepada semua enterpriser, dimulai dari enterprise camp. Itu keuntungannya ikut pelatihan-pelatihan training-training seperti itu. Kenapa? Di situ kita banyak mendapatkan sharing dari mentor-mentor kita yang sudah besar gitu, bagaimana pengalaman mereka. Kemudian ada juga mengenai buku-buku yang mereka rekomendasikan untuk kita baca di dalam kita menjalankan bisnis HDI. Buku-buku itu memang terkesan simple, terkesan memang apa sih buku ini, tetapi sebenarnya buku-buku itu memang tidak berbicara, tapi tertulis dan memberikan pesan yang sangat luar biasa. Bahkan saya bisa sharing sedikit untuk baca buku, kalau memang Dr. Hendarmin dan Dr. Kristi bersedia untuk meng-share linknya nanti, karena Dr. Kristi membuat 1 jam baca buku bersama setiap hari. Simple ya, yang ikut banyakan ibu rumah tangga, ada yang dari kantor juga, ibu-ibu pekerja. Bahkan ketika baca buku, sering ada iklan yang lewat ya, anak yang ini, Gojek yang datang, banyak. Tetapi kemauan kita untuk baca buku, di situ kita itu dapat menambah ilmu kita, memperkaya diri kita. Karena baca buku itu sebenarnya investasi. Nah, karena investasi bukan hanya duit, kepintaran itu juga investasi. Gitu. Jadi kalau kita sudah menjalankan bisnis HD, kita punya income dari HD. Ya, nggak salah sih kita beli 1 buku, bulan depan 1 buku. Join baca buku bersama Dr. Kristi. Wah, luar biasa. Sekarang buku ke-5, dan itu sudah ada lagi planning berikutnya, buku apa yang akan dipelajari. Nah, buku-buku itu bukan dikarang oleh pengarang-pengarang yang abal-abal atau yang baru kemarin sore, enggak. Itu pengarang-pengarang besar dan membuat kita mempunyai pandangan, mempunyai wawasan, oh begini rupanya gitu. Dan begitu juga dengan training-training gitu. Jadi seperti enterprise camp kan nanti di bulan 5 ada, ayo ikut. Nah, kemudian setelah enterprise camp ada leader camp, ayo ikut, nggak usah takut. Bahkan ada juga yang seperti training Biskin, ada training B-training yang kemarin baru berlalu, luar biasa, dikupas habis. Ya, RKA itu nggak ada papanya kalau ikut B-training. Ya, memang butuh ini ya, konsentrasi, fokus gitu. Tapi nggak masalah, ilmu kita bertambah dengan ikutnya training ini. Jadi apa yang ada di lapangan kita tahu gitu. Banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang selama ini kadang mungkin tidak kita ketahui, tapi dengan ikut training kita jadi tahu. Berikutnya faktor keuangan. Jangan pernah berpikir bahwa bisnis tanpa keuangan yang lancar itu bisa berhasil. Nah, arus kas itu bagaikan aliran darah dalam tubuh kita. Bila arus kas tidak mengalir, maka bisnis pasti berhenti dan mati. Risiko keuangan harus bisa dikendalikan dengan baik, sehingga ada perhitungan dan perencanaannya. Jadi di HD ini sendiri sudah jelas bagaimana semua sistemnya. Kita bisa lihat di business planning. Nah, apa itu business planning? Kemarin juga baru ada ya training business planning. Nah, di business planning nanti akan dijelaskan bagaimana
berjalannya bisnis yang terjadi di HDI ini, sehingga kita tidak buta. Kita juga bisa tahu bagaimana kita manage tim kita untuk meningkatkan peringkat. Posisi-posisi yang ingin kita raih itu kita buat seperti apa. Dengan itu kita bisa membuat strategi gitu. Kemudian faktor organisasi, kita juga harus bisa memahami bahwa bekerja tanpa faktor organisasi, yaitu ibarat sebuah pohon yang memiliki batang yang kokoh dan kuat. Organisasi suatu usaha itu harus berstruktur dengan baik. Jadi di HDI sudah ada bagaimana organisasinya berjalan, tentunya bagaimana manajemennya, bagaimana sistemnya, ini semua termasuk di sini. Hanya perbedaannya dengan di kantoran hanya penamaan, tetapi di sini kan ada upline kita, ada downline, semua itu ada jelas. Kemudian berikutnya adalah faktor perencanaan. Kita memahami bekerja tanpa rencana berarti berjalan tanpa tujuan yang jelas. Jadi sudah pasti rencana adalah faktor penting dalam sebuah usaha. Dimanapun kita bekerja, pasti harus ada perencanaan. Pada perusahaan-perusahaan akan membuat rencana untuk kedepannya seperti apa. Tentunya untuk mencapai perencanaan itu, semua itu harus membuat target. Di perusahaan biasanya dibuat KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu semua dibuat sebagai challenge kita nih. Jadi kita harus bisa, bagaimana kita untuk mencapai peringkat yang berikutnya. Bagaimana supaya pergi ke Korea? Tentunya upline kita bilang, ayo, Diamond, ayo, duplikasi, ayo, 2 di bawah kamu Diamond. Bagaimana supaya ini semua itu ada, semua direncanakan. Tapi semua itu kalau kita bisa achieve, tentu mempunyai suatu kepuasan yang tidak bisa kita ungkap dengan kata-kata, susah gitu. Tapi ketika itu achieve itu kita bahkan jangan juga puas dengan situ, kita harus bisa setelah ini apalagi stepnya harus kulalui, apalagi gitu, sehingga kita terus berkembang. Yang namanya manusia pasti berkembang, yang namanya manusia pasti belajar. Tidak ada yang nggak belajar, sampai kita menutup mata kita harus belajar. Berikutnya ada faktor lokasi atau pasar. Faktor ini berpengaruh banyak karena usaha juga berhubungan dengan peraturan daerah, legalitas dan perizinan. Nah, di sini juga kita lihat adanya ketentuan-ketentuan ya di dalam menjalankan bisnis HD. Jadi bukan berarti kita bisa menyerah begitu aja gitu. Tetap ikuti kode etik yang berlaku sehingga kita menjalankan itu dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan jangan gampang nyerah. Walaupun misalnya di Tokopedia, Lazada, atau Shopee dijual lebih murah, ya itu jangan membuat kita down, ya kita jalani aja seperti yang biasanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian faktor kreativitas. Nah, ini sudah saya sampaikan juga seperti sebelumnya. Butuh kreativitas dari kita. Jadi jangan kalau Clover Honey lagi PO, kita nggak jualan, sehingga gagal, penghasilan kita kurang, jualah produk yang lain. Ada odol, ada biskin, ada APC, ada banyak yang bisa kita ini, hanya kita butuh kreativitas kita, sehingga kita tidak gagal. Kemudian faktor lapangan. Ini sangat menentukan di mana pekerjaan di lapangan selalu kompleks. Banyak terjadi hal yang selalu berubah dan masalah yang timbul bisa berbeda dan bisa pula tak terduga. Maka diperlukan koordinasi yang baik dan strategi yang baik di dalam menjalankan bisnis. Faktor kegagalan dan keberhasilan usaha bukan hanya dilihat dari seberapa keras kita bekerja, tetapi seberapa cerdas kita melakukan dan merencanakan strategi serta mewujudkannya. Karena entrepreneur yang cerdas akan selalu bangkit dari setiap kegagalan yang dialaminya. Apabila seorang entrepreneur itu berhenti mencoba, terus terang kita pasti akan gagal. Tapi kalau kegagalan usaha itu kita jadikan sebagai proses pembelajaran dan kita mencari untuk problem solving-nya, penyelesaiannya, itulah gunanya kita diskusi, kita sering kontak dengan upline kita. Itu juga gunanya ketika kita mengikuti training-training. Misalnya ada training apa dari upline kita ikuti. Di situ akan dapat kok
problem solving-nya. Kita bisa sharing. Tadi saya ada dapat orang yang saya tawarkan ini, tetapi begini. Mungkin saja di komunitas itu ada yang sudah pernah mengalaminya. Jadi akan memberikan satu cara, coba begini. Karena kan banyak cara, tapi bukan berarti kita langsung down, langsung turun, tidak mau mengembangkannya lagi. Nah, di HDI sendiri, kita tentunya semua kenal yang namanya dengan Pak Julianto. Ya, dia merupakan tokoh inspiratif. Ya, tokoh inspiratif kita, tokoh yang dapat dikatakan menjadi panutan kita semuanya. Semua orang pasti tahu dengan Pak Julianto dan mengatakan dengan panggilan Kojul. Kita juga tahu Kojul untuk mencapai posisi yang saat ini jatuh bangunnya juga luar biasa gitu, bukan baru melek langsung dapat. Ini yang kita lihat prinsipnya dari zero menjadi hero. Nah, di sini Kojul selalu mengatakan selama tidak berdosa lakukan. Selama tidak berdosa lakukan. Jadi melalui sekolah Selamat Pagi Indonesia, Pak Julianto mengajarkan jiwa entrepreneurship dengan cara mengajak anak-anak untuk berinovasi serta berkreasi membuat usaha sendiri dari zero sampai mendatangkan omset yang mencapai miliaran rupiah atau hero dan menginspirasi banyak orang. Nah, kita sebagai anak muda harus bisa cepat beradaptasi dan mampu melihat kesempatan atau peluang di lapangan. Jangan bilang tidak bisa. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah yakin pada Tuhan dan kemampuan diri sendiri. Kedua, kita harus siap melangkah dan bertindak. Terakhir, kita harus fokus pada solusi setiap masalah karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berduet dengan Tuhan. Pak Julianto sendiri sudah banyak men-sharingkan seberapa besar paksa kita itu ada dari Pak Julianto. Jadi bagaimana paksa, ya ikutilah training-trainingnya supaya bisa lebih tahu lebih dalam. Karena kalau semua kita bahas tentunya tidak cukup waktu yang cuma 1 jam ini untuk membahas itu semuanya. Nah, di sini kita dapat melihat ya bagaimana perbedaan seorang pedagang dengan seorang entrepreneur. Jadi kalau pedagang itu, dia itu orang yang mengolah usahanya dalam waktu yang singkat dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya pedagang kaki lima, pedagang pasar. Beda dengan entrepreneur. Entrepreneur itu adalah sistem bisnis yang bertujuan untuk jangka panjang. Berbeda dengan pedagang. Bisnis HDI bukan pedagang, melainkan pebisnis jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk 1-2 tahun, tapi untuk seterusnya. Karena bisnis ini juga nanti bisa kita wariskan untuk keturunan kita untuk berikutnya. Nah, jadi bagaimana supaya bisnis ini bisa menjadi jangka panjang? Tentunya itu menjadi pertanyaan kan bagi kita semuanya. Nah, yang pertama, owner ataupun pemilik dari HDI sendiri itu membuat bisnis ini menjadi familiar terhadap anggotanya, yaitu dengan cara membagi keuntungan secara adil atau disebut secara internal. Ini sudah baku di dalam sistem. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak usah menghitung sendiri berapa perhitungan-perhitungannya, tidak usah. Yang penting jualkan, jalankan sesuai dengan ketentuannya, sistemnya akan bekerja. Dan ini bisa kita lihat juga ya, tiap hari bangun tidur, buka portal, sudah berapakah duit saya hari ini? Berikutnya yang kedua, secara eksternal. Para anggota selalu dibina dengan ilmu dan keterampilan sehingga kuat bersaing dengan para pesaingnya. Ini yang seperti saya sampaikan tadi. Di sini itu banyak training-training, banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita jalankan.
tinggal kemauan dari kita, bukan bilang tidak bisa, tinggal kemauan kita untuk mengikuti trainingnya. Kita harus ada kemauan untuk berkembang, kemauan kita untuk berinvestasi terhadap diri kita sendiri. Karena dengan mengikuti training tidak begitu lama ya, bukan juga 24 jam. Bilanglah 3 jam, 4 jam itu kita hanya duduk manis, mendengarkan, mencatat semuanya. Tetapi kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan bahkan training-training yang ada di HDI yang sudah saya jalani dapat tergolong sangat murah. Contohnya Enterprise Camp itu cuma yang waktu saya ikuti cuma 100.000, dapat 9 kali pertemuan. Di mana cari gitu ya. Leader Camp 150.000, 9 kali pertemuan, di mana cari gitu. Tetapi banyak yang kita bisa dapat yang tidak ternilai dengan uang. Nah, yang ketiga, dengan cara ini bisnis HDI atau entrepreneur dapat berjalan secara jangka panjang sehingga entrepreneur tidak mau berpindah ke MLM lain. Oleh karena itu, di HDI ini bersifat adil sehingga sama-sama menikmati sehingga jadi bisnis yang jangka panjang. Karena sudah sistemnya jelas sehingga kita susah untuk berpaling ke yang lain. Mungkin orang mengatakan bisnis yang ini bagus, bisnis yang ini bagus, tapi mungkin tidak jelas. Tapi di sini cukup jelas karena semua by system yang berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat orang-orang yang berhasil. Nah, kita lihat mereka ini juga sekarang kita bisa melihat tersenyum manis, tersenyum lebar, puas, bahagia. Tapi kalau kita bisa bicara sama mereka, mereka pasti memiliki proses-proses, memiliki fase-fase jatuh bangunnya, ketegarannya, itu pasti ada. Semua pasti mengalaminya, bukan hanya yang sudah posisi Royal Crown ya, kita sini semua juga pasti sudah mengalami. Menawarkan sesuatu, ditolak, dicuekin, WA nggak dijawab, itu pasti semua mengalaminya. Tapi cuek aja, jalan aja terus, kan gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat banyak kalangan-kalangan yang berhasil. Baik dari kalangan dokter, kita lihat juga banyak yang dokter-dokter masih praktek, tapi juga bisa menjalankan bisnis ini. Ada yang memutuskan total di bisnis HDI untuk mengembangkan bisnis HDI dan mereka juga bisa survive, juga bisa sukses menjalankannya. Dari kalangan profesional juga kita bisa melihat, mungkin yang hadir di sini bisa melihat upline-nya atau foto dirinya juga ada di sini gitu ya, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi role model bagi kita semuanya. Ini ada kalangan profesional, kemudian juga ada kalangan pengusaha. Nah, kemudian kita melihat ini semua beberapa sudah ada sharing ketika kemarin seperti Bapak Ignatius Arawijaya. Ini memang luar biasa juga ya, bagaimana perjalanan hidupnya hingga sampai sekarang ini sukses. Bagaimana Pak Hedi Hanjaya ini juga mempunyai kisah-kisah yang kadang bisa dikatakan kok bisa ya, tapi bisa gitu. Kita bisa lihat juga dari kalangan mahasiswa berhasil menjalankan bisnis HDI ini. Jadi kenapa tidak? Nah, ini juga ada yang lulusan SMA, bahkan ada yang lulusan SD gitu, bisa menjalankan HDI ini. Jadi kalau mereka bisa, ya kita tentunya bisa karena semua sama-sama manusia, semua sama-sama mempunyai kemampuan. Tinggal bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Talenta yang ada dalam diri kita kembangkan sehingga kita bisa survive di bisnis HDI ini untuk kedepannya, karena hidup bukan setahun 2 tahun, tapi kita butuh perjalanan panjang. Dan semakin hari dengan kita semangat di dalam menjalankan bisnis HDI ini yang sudah jelas sistemnya, serta semua ketentuan-ketentuannya, tentunya kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang juga bisa sharing bagaimana perjalanan menjalankan bisnis HDI-nya, sehingga bisa menjadi pengalaman juga untuk teman-teman yang lainnya. Oke, Eva, ya buat rekan-rekan yang kepingin bertanya mau apa kepada ini Dr. Sylvia. Ini Dr. Sylvia ini seorang ibu rumah tangga, juga dia seorang medikal, seorang dokter,
juga dia seorang pebisnis HDI. Jadi banyak peringkat ini dia juga manfaatkan waktunya untuk memprospek orang. Dia tidak melihat seorang dokter itu pun masih bisa juga menjalankan bisnis. Jadi tidak ada halangan apapun status kita, apapun pekerjaan kita. Silahkan semua rekan-rekan yang ingin mau bertanya, mau ngobrol sama Eva, silahkan. Ya, dibuka audionya. Atau mau kenalan juga nggak apa-apa, silahkan. Makasih ya, Pak. Makasih. Ayo teman-teman, siapa mau tanya sama Silpi ya? Ada Dokter Endarmin itu. Ya, ada juga Dr. Hendarmin, ada Dr. Kristi. Ya, silahkan. Siap hadir. Nih, saya ucapkan terima kasih juga ya. Ini Dr. Raymond Warro nih join sama kita. Mungkin nggak bisa on cam karena lagi praktek kali ya. Ya. Oh, mungkin Dr. Hendarmin bisa sharing juga bagaimana perjalanannya. Dr. Kristi juga bisa sharing. Atau teman-teman yang lain juga mungkin bisa sharing. Thank you Ci Yenti yang dari Sibolga ya, sudah join, mungkin bisa sharing juga di dalam perjalanan mengembangkan bisnis HDI. Teman-teman yang lain juga, monggo silahkan. Ada Dokter Putu itu. Ya, boleh saya buka dulu, boleh. Ya. Silakan, Dok. Dr. Hendarmin. Jadi sejauh setelah saya selama 20 tahun ini, agak dari yang agak bersinar, biar wajah saya agak nampak ya. Jangan hanya hitam-hitam nampaknya. Jadi selama 20 tahun ini, entah setelah yang tahun keberapa, saya baru menyadarin bahwa keberadaan saya di HD itu memang dikehendaki Tuhan. Itu yang saya yakinin. Walaupun saya waktu bergabung itu, saya tidak terpikir bahwa Tuhan itu mengirimkan ya yang mengajak saya itu supaya saya kenal HD itu, artinya saya sudah terpikir bahwa ini jalan yang Tuhan berikan. Setelah perjalanan berapa tahun kemudian saya baru nyadarin. Mungkin saat-saat saya mulai merasakan pensiun barangkali. Kan kalau saya pensiun otomatis terasa sekali ya. Income-nya jauh merosot. Waktu saya dosen, apalagi masih ada sertifikasi dosen, ya kalau ngomong gaji bisalah dapat 15 juta sebulan. Ya. Tapi setelah pensiun ini tinggal 5 juta gajinya, gaji pensiun. Kemudian BPJS. Karena saya tidak ikut BPJS, pasien-pasien kan ngedrop. Otomatis pasien-pasien saya yang ikut BPJS larinya ke dokter yang atau klinik yang ada BPJS. Nah, saya baru sadar Tuhan sudah lebih tahu duluan kan dari yang saya bayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga menginginkan saya pun bukan sekadar pensiun bebas finansial, tapi hendaknya bisa menjadi pintu untuk banyak orang yang bisa hidupnya menjadi lebih baik, ya. Nah, jadi itu dua hal itu hendaknya saya inginkan kawan-kawan sekalian peganglah teguh bahwa kita di dunia ini memegang amanah Tuhan, bahwa kita diharapkan bisa menjadi contoh orang yang sudah bebas finansial dan sukses, dan juga kita bisa menjadi pembawa banyak orang untuk hidup yang lebih sejahtera dan sehat sampai hari tua. Dan saya senang sekali, walaupun Dr. Felix Tarigan, ya, Papi Felix dan Mami Srita, tidak langsung dari saya yang mengenalkannya, yaitu dari ya Firdaus Bangun, tapi artinya saya berpikir bahwa keberadaan saya di HD itu akhirnya membuat akhirnya Firdaus Bangun bisa sampai ke Medan untuk mengenalkan pada Dr. Felix. Dan saya senang bahwa berkat HD Dr. Felix Tarigan
Ya, dengan Ibu Srita sampai sekarang tetap sehat walafiat dan punya kebebasan finansial. Bayangkan berapa banyak orang seusia beliau itu yang punya kebebasan finansial, ya. Nah, itulah karena adanya HD. Jadi itulah kawan-kawan hendaknya berpikir seperti saya sekarang ini, supaya jangan mudah down, ya mudah putus asa, berpikir untuk meninggalkan HD. Bagi yang mungkin memang belum masih jatuh bangun. Yakinlah bahwa dalam proses perjalanan jatuh bangun itu nanti akan sampai juga untuk sampai pada finishnya yang bisa seperti kami ini, seperti Papi Mami dan seperti saya dan Bu Paula dan yang lain-lain. Ya, itu saja singkat. Mungkin diharapkan yang lain juga bisa ikut memberi komentarnya ya. Itu aja. Terima kasih Kak Silvi, mantap ya. Luar biasa. Terima kasih Dok, terima kasih sharingnya. Ya, mungkin saya dulu tanya Pak, gini Pak, mungkin Ya, saya membantu dulu rekan-rekan, mana tahu bagaimana rupanya Pak bisa, Dr. Silvi bisa membagi waktu di mana mengurus anak, juga seorang medis, juga menjalankan bisnis. Bagaimana Pak bisa membagi waktu itu? Coba di-sharingkan, mungkin teman-teman yang lain perlu diketahui yang ini. Jadi waktunya itu kapan? Bagaimana Eva bisa lakukan itu? Coba Eva bisa jelaskan. Mungkin kalau lebih enak kalau saya menjelaskan awal saya kenal HD ya. Jadi saya sebenarnya mengkonsumsi HD itu sudah 17 tahun. Saya menjadi saksi bagaimana Dr. Felix dan Mami Srita mengembangkan HD di Medan. Yang dikatakan Dr. Hendarmin, yang mengenai Pak Firdaus, mengenalkan, saya malah menjadi saksinya. Saya lihat itu dimulai dari garasi. Nah, kemudian saya punya 2 anak juga yang dapat dikatakan bertumbuh dengan produk HDI. Jadi saya merasakan, gitu ya. Jadi saya merasakan apa manfaat dari produk ini sendiri. Karena ketika kita ingin sharing itu kan lebih enak kalau kita sudah merasakan produk itu seperti apa. Kemudian ketika saya pindah ke Jakarta, saya bekerja di sebuah rumah sakit. Saya menjalaninya semuanya. Dan ketika saya keluar dari tempat saya bekerja sebelumnya di sebuah rumah sakit besar, ya big company hospital. Saya dimotivasi oleh Mama untuk ayo kita kembangin HD. Nah, akhirnya saya mulai mengembangkan HD gitu ya, membagi waktu saya dengan ya dapat dikatakan masa pandemi ya. Suami memang dapat jarang di Jakarta, sering keluar ke sana kemari. Susah untuk bertemu orang karena pandemi. Tapi tiap hari karena saya tiap hari ikut join dengan Dr. Kristi baca buku, tidak tahu ya bagaimana kekuatan itu berjalan gitu ya. Setelah selesai Zoom baca buku, ada aja inspirasi untuk saya mencari. Kemudian saya ikut pelatihan, sehingga di situ saya bisa tahu nih bagaimana memanage waktu. Saya memasang target saya mempelajari semua strategi-strateginya. Jadi Mama selalu bilang, oh begini, kalau orang HD itu bangun pagi, buka HDI One, lihat portal, sehingga kamu tahu ini ya. Saya ikutin. Belum lagi dari Tante Paula, Dr. Hendarmin gitu, selalu begini. Saya coba belajar, sehingga mulai hari demi hari saya menerapkan untuk time management. Saya setiap hari berusaha untuk produktif, mencari member-member baru, memfollow up. Karena yang saya rasakan ketika sekarang saya dapat dikatakan lebih di HDI dibanding saya untuk profesi saya, itu jauh lebih nyaman. Lebih mungkin di pekerjaan saya sebelumnya seperti ini ya, ada duit tapi miskin, dalam artian waktu tidur tidak bisa dikatakan pulas karena selalu berpikir, aduh ini apa yang terjadi,
apa yang terjadi. Tetapi di bisnis HDI ini bisa tidur pulas. Ditambah lagi dengan Royal Jelly ya, tentunya akan pulas tidur. Paginya segar bugar bangun gitu. Jadi dari pagi itu bangun, buka portal, kemudian saya mengurus anak-anak dan suami. Kalaupun suami pergi keluar kota, saya ngurus anak-anak, mendampingi online. Tapi itu nyambi. Nah, jadi saya lebih suka WhatsApp. Coba WhatsApp. Nanti kalau bisa telepon, saya akan lihat waktu saya yang di saat anak-anak lagi bisa saya lepas, sehingga saya bisa untuk follow up teman saya, mencari member-member baru untuk mengembangkannya gitu. Kemudian malamnya ikut pelatihan-pelatihan gitu. Kalaupun seperti sekarang sudah selesai pelatihan, ya saya coba buka BEC, saya coba buka Build YouTube. Jadi saya coba menumbuhkan keinginan tahuan saya gitu. Bagaimana misalnya kalau kita contoh aja ya, kita naksir sama seseorang, pasti kita ingin tahu kan, apa sih yang dia suka, apa sih yang dia mau, di mana sih dia sekarang gitu. Itu yang saya tumbuhkan ke HDI ini, sehingga saya tidak bosan-bosannya dan tidak tahu malu untuk bertanya terus gitu. Bahkan untuk baca buku juga saya senang, yang sebelumnya saya tidak pernah suka baca buku. Mungkin saya sharing waktu saya kuliah S2. Saya ya namanya anak baru ya, saya mengambil kuliah itu di UI, itu ditawarin sama kakak senior buku. Saya ambil paket yang paling lengkap. Tapi apa yang terjadi setelah saya selesai, saya menyelesaikan S2 saya 3 semesternya, harusnya 4 semester, tapi saya selesaikan 3 semester. Ketika saya beberes barang-barang buku-buku saya, masih banyak buku-buku yang masih dibungkus dengan plastik. Karena tidak ada niat baca. Saya membuka buku-buku itu dari plastik, karena apa? Karena ada tugas. Karena ada misalnya dosennya bilang, buku ini yang dipakai ya, baru saya buka plastiknya. Tetapi di bisnis HDI ini membuat saya ingin belajar lagi buku. Habis ini buku apa? Habis ini buku apa? Jadi ada kehausan bagi saya untuk menambah ilmu, pengembangan diri saya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Yang penting niatnya mau gitu. Jadi ikutin aja semuanya, belajar karena kalaupun kita kerja di perusahaan juga kan itu ada ketentuannya, dan kita mau nggak mau harus menuruti semua ketentuan itu. Jadi ya apa beda dengan HDI kan begitu. Mungkin itu, Ma.